اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Mari semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghalli anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثار أعلى درجات السخاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini insyaallah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM, para pengurus masjid dan jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah, istiqomah, selalu dijaga oleh Allah. Juga para dewan asatid, dewan kiai, Bapak Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Ustadz Amri Azamatkan, Matona Fitul Hayati, Al-Ustadz Baisuni, Bapak Kiai Haji Burhanuddin Salim. Mudah-mudahan kita doakan beliau adalah para warasatul anbiya. Beliau adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan beliau bukan saja kita bersama-sama di masjid yang mulia ini di dunia ini, tapi kelak nanti di yaumil qiyamah Allah akan satukan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka insyaallah kita akan sama-sama menjelaskan tentang al-isar wa fadlihi. Kalau sakho itu dermawan, dia punya uang, dia punya harta. Dermawannya itu karena dia punya uang. Tapi kalau isar, dermawannya dia itu karena fakir. Dia dermawan, miskin. Dia dermawannya dia itu karena nggak punya. Maka di sini sebelum kita akan menjelaskan tentang masalah al-isar, orang fakir yang bisa sedekah, orang miskin yang bisa infak, kita akan membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dialog antara Nabi Yahya dengan iblis laknatullah alaih. Walakiya Yahya, ketika Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi Yahya itu punya ayah namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya adik namanya Siti Maryam. Terus bertemu dengan iblis fi suratihi. Surah itu dalam bentuk asli. Enggak nyerupai siapa-siapa. Bentuk asli original iblis. Ketika ketemu iblis, Nabi enggak mungkin takut. Akhbirni bi ahabin nasi. Ini Nabi Yahya nanya sama iblis, wahai iblis, coba kabarkan kepadaku bi ahabin nasi ilaika. Siapa manusia yang paling engkau cintai? Wa abghadun nasi, dan siapa manusia yang paling engkau benci? Qala, maka menjawab itu iblis, ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai adalah al-mu'minu. Dia seorang mukmin yang rajin salat, yang rajin baca Quran, yang rajin tahajud, yang rajin salat duha, al-bakhilu, tapi pelit. Enggak mungkin lah iblis ngomong positif, ujungnya apa sih? Enggak enak iblis yang ngomong. Al-bakhilu, tapi pelit, enggak pernah zakat. Nah, kategorinya tuh. Enggak pernah zakat. Saking pelit-pelitnya, makanya saya ambil tisu buat contoh. Saking pelit-pelitnya, ini tisu habis keringat dijemur lagi. Terus dipakai lagi. Itu humornya. Tisu, saking pelit-pelitnya makan di restoran, itu tulang dibungkus, bukan buat kucing, buat kenang-kenangan. Kan itu parah ya. Enggak pernah zakat, enggak pernah sedekah, enggak pernah infak. Dia rajin sholat, tapi kalau pelit, itu aku cinta katanya. Nah, terus kata iblis, wa abghadun nas ilayya,
Manusia yang paling aku benci, al-fasiku, dia nggak pernah sholat, suka mabuk, suka berzina, fajir. Fajir itu udah semua maksiat dilakukan, fajir. Tapi as-sakhiyu, dia suka nolong fakir miskin. Di rumahnya ada 100 yatim. Dia punya yatim, dia punya panti asuhan. Setiap hari ngasih makan orang-orang yang ada di jalan. Setiap hari dia nyumbang pesantren, dia menyumbang masjid. Dia baik sama ulama, baik sama orang soleh. Loh kok lahu lima, kok bisa begitu iblis? Kata Nabi Yahya. Ya, kata itu iblis, li'annal bakhila, karena sesungguhnya orang bakhil qad kafani, cukup dengan kepelitannya itu bisa membuat aku senang. Tak peduli mau dia rajin sholat, mau apa, kalau dia pelit, cukup aku senang sama orang itu, katanya. Berat ini luar biasa ya, dosanya kayak gimana. Terus bagaimana dengan orang yang fajir itu kan memang nggak pernah sholat? Kata dia, kata siapa? Wa amal fasik kusahi atahufu ayut li Allahu alaih. Aku khawatir. Kenapa aku benci? Aku khawatir orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang maksiat, dia suka dermawan. Aku khawatir fayak baluhu, diterima itu sedekahnya. Nah itu kata iblis. Aku takut itu infaknya Allah terima, diterima nolong orang yang kelaparannya, sehingga aku tahu setiap sedekah dan infak yang diterima, walaupun dia fasik, summa walla, pada akhirnya Allah akan belokkan, Allah akan luruskan, di akhir hayatnya dia akan rajin sholat dan rajin ibadah dan meninggalkan segala maksiat. Subhanallah. Jadi iblis juga punya rasa khawatir ya. Jadi ternyata subhanallah, Freddy Budiman ya, raja ekstasi, masya Allah, ketika mau dihukum mati baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata dia punya berapa? Kurang lebih hampir 1000 anak yatim. Tapi wallahu alam, mungkin kalau ada satu butir nasi yang diterima itu cukup dia untuk mati husnul khatimah. Jadi bukan banyak satu butir yang diterima, insya Allah husnul khatimah. Subhanallah. Itu kan fajr ya. Baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak ke permasalahan, ke tema tentang masalah daripada isar. Kata Siti Aisyah, ma saba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin. Aku punya orang tua yaitu Rasulullah, selama 3 hari 3 malam itu tidak pernah makan nasi dan minum mutawaliatan, berturut-turut. Enggak ada sedikit pun, memang enggak ada makanan. Ya air ada jam-jamnya, enggak ada makanan. Terus hatta faraqa dunya, sampai wafatnya. Berarti baginda Rasul itu sering laparnya daripada kenyangnya. Terus baginda Rasul dan berbicara kepadaku, wahai putriku, wahai istriku Siti Aisyah, walau syi'na la saba'na. Aku kalau mau kenyang setiap hari, aku sangat mampu. Kenapa? Ketika waktu di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menawariku Jabal Nur. Jabal Nur yang ada gua Hironya, Allah menawariku ini dari mulai lembah sampai ujung bukit mau dijadikan emas. Ya otomatis nggak mungkin kelaparan. Dan itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah ke Madinah, Allah pun menawarkan gunung Uhud. Makanya kata baginda Rasul, Uhudun yuhibbuhu wa yuhibbuna. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud aku mencintainya dan gunung Uhud mencintaiku. Salah satu gunung yang nanti Allah akan tampilkan di surga. Tapi walakinna kunna nu'saru fi anfusina, wahai istriku Siti Aisyah, aku lebih senang berlapar-lapar daripada aku berkenyang-kenyang, karena laparku membuat aku bersabar. Ketika aku mendapatkan makanan, insya Allah aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Isar. Terus mana contoh supaya lebih paham, kita ambil contoh ini isar ya. Orang yang fakir, orang yang enggak punya apa-apa masih bisa bersedekah. Wa nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daifun falam yajid inda ahlihi.
Baginda Rasul itu bersama salah satu sahabat Ansor bertamu kepada salah satu sahabat Ansor. Ketika bertamu, fadhahaba bidaib ila ahlihi, summa wadu'a baina yadayhi ta'am. Akhirnya ngambil makanan. Dan itu makanan cuma satu piring. Dibagi 2 piring sama satu sahabat Ansor. Piring. Terus apa yang terjadi? Kan malam-malam pada Isya silaturahminya baginda Rasul. Akhirnya si suaminya wa amara bi itfa'is siraj untuk memadamkan lampu. Kata Tuhan, ya Rasulullah, kata baginda Rasul, kita makan berjamaah kan? Iya, kita makan berjamaah. Ya Rasulullah, mohon izin bagaimana kalau misalkan lampunya dimatikan? Bukan lampu ini, ya. Lampu cempor kalau bahasa kitanya. Kenapa? Aku malu ketika aku makan di depanmu ya Rasulullah. Bagaimana kita matikan? Oh ya enggak apa-apa. Hari dimatikan itu lampu. Wa ja'ala yamudu yadahu ila ta'am ka'annahu ya'kulu wa la ya'kulu. Pura-pura padahal enggak ada. Kotrak-kotrak padahal pura-pura makan angin. Jadi baginda Rasul makan, ini tuan rumah pura-pura treng-trong. Sampai beresnya apa yang terjadi? Falamma asbaha, maka pada pagi harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada malaikat Jibril dalam intinya apa kata Allah? Laqad ajiballahu min sani'ikumul lail. Ketika beres salat subuh, baginda Rasul menjawab, wahai fulan, sesungguhnya aku tahu engkau semalam tidak makan. Engkau tidak makan berjamaah denganku. Aku tahu, tapi saking engkau cinta kepadaku, ada titip salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah? Qad ajiballahu min sani'ikumul lail. Khusus Allah mengagumimu. Ini Allah kagum khusus kepada orang itu. Allah sangat mengagumimu pada waktu semalam. Kenapa? Karena kamu tidak punya apa-apa, tapi masih sempat bersedekah. Akhirnya turun ayat. Nah, ini asbabun nuzulnya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka orang-orang fakir yang kelaparan, yang tidak memikirkan dirinya, mereka mau bersedekah, mereka mau berinfak, mereka mau mengorbankan hartanya, mereka mau memberikan makanannya, walau kana bihim khassasah, walaupun dia dalam keadaan fakir, walaupun dia dalam keadaan butuh, walaupun dia dalam keadaan miskin. Maka di sini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal isaru a'la darajatis sakha. Nanti di yaumil kiamah orang-orang fakir yang suka bersedekah itu derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang suka bersedekah. Ya pasti. Coba, kebayang gak itu? Subhanallah. Makanya bapak-bapak bersyukur. Bapak-bapak bersyukur dikasih rizki, dikasih amanat kendaraan, dikasih rizki uang, harta, bersyukur. Namun diatur dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau berinfak jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedikit. Wa kana baina dzalika qawama, yang sedang-sedang saja. Bahasa kita mah kalau naktir orang itu setiap hari ke Starbucks. Itu Starbucks itu 100.000 kan? Itu israf. Israf itu. Ngopi yuk. Kemana? Ke Starbucks. Udah dilarang lagi kan Israel. Satu itunya kan 100.000 ada ya. Tiap malam sebulan 3 juta. Nah, terlalu berlebihan jangan, terlalu kecil juga jangan. Wa kana baina dzalika qawama. Terus untuk terbebas daripada sifat pelit, yaitu ketika kita punya penghasilan sudah sampai nisab 85 gram emas, 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta, dikeluarkan 2,5%, insyaallah kita sudah terbebas daripada sifat bahil. Sedangkan infak, nraktir makan, sedekah, ngasih uang, itu bonusnya. Itu bonusnya dalam artian itu yang disebut infak, itu yang disebut sedekah, itu yang disebut hadiah, itu bonusnya. Insyaallah akan mendapat pahala 2. 4. Yang selanjutnya, Nabi Musa
ini nabi yang paling banyak bertanya Bapak-bapak. Tapi Allah tidak risih. Tidak mungkin Allah risih. Makanya waktu Isra Mi'raj kan begini posisinya. Bikasi bil ahmar. Nabi Musa itu kan di alam barzahnya ada di atas langit. Ketika Mi'raj, baginda Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Terus udah berlanjut. Nah pengen Nabi Musa itu pengen ngobrol lama. Marhaban bi Abi Soleh. Pengen udah segitu aja. Nah ketika melanjutkan perjalanan nangis Nabi Musa. Nangis. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, itu kenapa Nabi Musa katanya? Ada dalam kitab Mirajul Kabir. Nangis, ngobrol apa, ngomong apa gitu. Terus kata malaikat Jibril, Allah tahu gayanya Nabi Musa. Udah biarin aja katanya. Jadi maksudnya kata Nabi Musa, saya ini pengen ngobrol lama. Kamu kenapa mau? Jadi Nabi Musa pengen ngobrol, tapi ini perintah Allah harus dilanjutkan lagi. Tanpa izin, lanjut aja. Kalau punten Nabi Musa ini saya mau lanjut, enggak langsung berangkat aja. Nangis, oh gimana sih kata Nabi Musa? Memang secara abdulul makhlukat baginda Rasul di atas, tapi kan secara senior pengalaman Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah udah enggak usah ini dianggap hati. Nabi Musa memang kayak gitu gayanya. Nah akhirnya pas pulang baru bisa ngobrol lama dengan Nabi Musa. Lewat apa? Lewat permintaan sholat dikurangi sampai 5 waktu, sampai 9 kali bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Intinya wahai Rasulullah, di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, aku dulu itu sengaja naruh ular. Kalau ada Nabi akhir zaman lewat, ada titip salam dariku. Betul. Ular itu, ana ukriuka salam min Allah Musa, ya Rasulullah, aku di sini sudah menunggu 5.000 tahun, hanya satu kalimat aja ada titip salam daripada Nabi Musa. Terus, aku sesungguhnya sudah baca dalam kitab Taurat bahwa umatmu itu sholatnya 5 waktu sehari, tapi karena aku sangat merindukanmu, aku ingin berlama-lama berbincang-bincang denganmu. Nah itu Nabi Musa. Baik. Kata Nabi Musa, ya Rabb, adakah arini ba'da darajati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya Rasul, ya Allah, saya pengen melihat bagaimana sebagian derajat umat baginda Rasul yang tinggi. Oh, maka kata Allah dalam hadis qudsi, ya Musa, innaka lan tatiku dalika, kamu tidak akan sanggup untuk melihatnya. Kamu tidak akan kuat untuk menjalankannya. Walakin urika manzilatan, akan tetapi aku akan perlihatkan kepadamu derajat yang agung yang paling tinggi. Akhirnya itu langit dibuka. Ketika langit dibuka, itu siapa? Nabi Musa melihat kadat tatalappa nafsuhu min anwariha. Ada orang-orang yang dari mulai kepala sampai kakinya itu cahaya semua. Terus kata Nabi Musa, ini siapa ya Rob? Maka Allah sampaikan, bikhulukin, ini adalah umat baginda Rasulullah SAW, orang yang fakir tapi dia punya akhlak. Ini orang-orang yang berakhlak, ini orang-orang yang punya akhlak bagus. Terus apa salah satunya? Wahwal isar, dia orang yang fakir, dia orang yang lapar, tapi masih sempat membantu orang lain. Ini cerita menarik. Waktu acara buka bersama dengan para guru, dengan para santri, nasi kotak kurang 5. Ada yang suka bawa rongsokan. Dia punya 20, dikasih kali ya di jalan. Oh iya, kan kurang ya katanya. Ini saya ngasuh. Ya Allah, kita dikasih sama tukang pemulung. Coba itu jangan gengsi. Jangan gengsi, emang sudah Allah hendaki kita dikasih 5 box nasi sama pemulung. Itu wal isar. Mana? Yaitu dalilnya. Dalilnya adalah apa? Tadi sudah disampaikan ya. Walau kana bihim wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada sakhiyun, ada muzaki, ada sakhiyun, ada isar. Itu tingkatannya. Kalau muzaki dia cukup
zakat aja, sedekah belum kuat. Kan ada. Mampunya zakat aja, tapi sedekah belum kuat, infak belum kuat. Yang kedua, sahyun tuh baru dapat predikat dermawan. Zakat, sedekah. Sudah pasti. Kalau orang yang rajin sedekah, sudah pasti dia pasti tepat zakat. Yang ketiga ini, yang tingkatan paling tinggi, al-isar, orang yang fakir, orang yang miskin suka bersedekah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilanjutkan, belum beres. Allah sampaikan, wahai Musa, masih dilanjut, masih ada. La ya'tini ahadun minhum qad amila bihim waqtan min umrihi. Tidaklah nanti pada hari kiamat salah satu orang-orang yang fakir, orang yang miskin, yang suka mensedekahkan hartanya, dia mendatangiku, ilastahaitu, aku malu min muhasabati, untuk menghisab hartanya. Jadi Allah itu malu, Allah isinen, Allah teh eraeun. Bahasa berapa bahasa itu? Allah itu malu menghisab orang fakir, orang miskin yang suka bersedekah. Malu Allah. Sehingga apa yang terjadi? Wabau atau min jannatihi suyasa, nanti fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga di mana saja dia mau. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak ya, Allah mudahkan kita nanti pada kelak yaumul hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadinya saya mau nyeritain tentang bukan fadilah pelit ya, masa ada keutamaan pelit? Ada juga dhammul bakhil. Apa itu dhammul bakhil? Celaknya orang yang pelit. Satu aja deh kisah. Sa'labah itu sahabat paling miskin. Kalau dia sholat itu kainnya cuma satu, Pak, al-izar. Kalau dia sholat, istrinya merendam di air. Istrinya sholat pakai kain, Sa'labah mendem di air. 3 kali minta supaya kaya, nggak dikabulkan. Sudah tahu baginda Rasul, ini kalau kaya songong. Jadi kenapa ada orang miskin rajin? Allah Maha tahu, kalau dia kaya sombongnya setengah setan mungkin. Ada memang orang itu diberi kekayaan, berarti orang itu siap kaya, tidak sombong, tawadu, rendah hati. Nah, akhirnya singkat cerita didoakanlah itu Sa'labah. Jumat enggak sholat pertama waktu Jumatan. Paina Sa'labah, di mana Sa'labah? Oh, Sa'labah sedang di gunung sibuk dengan kambing-kambingnya. Wailun Sa'labah, wailun Sa'labah, celaka Sa'labah. 2 Jumat sama, 3 Jumat enggak ketemu. Tuh, berarti belum siap kaya nih Sa'labah. Akhirnya baginda Rasul utus Abu Bakar supaya meminta zakat. Dipinta zakat 2,5%, enggak dikasih. Masya Allah. Maka di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kepada Sa'labah, dan baginda Rasul memberikan amanat, nanti kalau misalkan Sa'labah mau ngasih zakat jangan diterima, karena pada waktu itu Sa'labah itu akhirnya 1 tahun kemudian ngasih zakat, tapi baginda Rasul menolak. Setelah baginda Rasul wafat, Sa'labah pun bawa dinar dan dirham, bawa ribuan dinar. Kata Abu Bakar, wahai Sa'labah, mohon maaf saya tidak menerima zakatmu, karena baginda Rasul pun tidak menerima. Zaman Sayyidina Umar sama, zaman Sayyidina Utsman sama, zaman Sayyidina Ali, sampai 4 khalifah umurnya dipanjangin, itu semuanya enggak menerima. Coba bayangkan, kebayang enggak baginda Rasul sudah menolak dari, kalau seorang kekasih Allah sudah benci itu repot urusannya. Makanya Sa'labah, wallahu alam, kita enggak tahu itu nanti urusan Allah. Ada yang mengatakan dia sudah bukan sahabat lagi, ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan itu fasik. Wallahu alam, nanti urusannya di akhirat. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah yang selanjutnya, Bapak-bapak, waktu kata Sayyidina Umar, inna akhi kana ahwaju min ilaihi fa ba'asa. Jadi begini, ada 7 rumah. Jadi 7 rumah ngejajar. Ada orang ngasih kepala kambing.
Penerima pertama, ya Allah, falam yajal yabusila, ya Allah ini tetangga saya mungkin belum makan. Dia langsung ketok-ketok, ini ada kepala kambing. Ke orang kedua, ke rumah kedua. Terus orang kedua yang rumah kedua sama, ya Allah, mungkin tetangga saya belum makan. Dia nggak makan, ketok-ketok. Sampai apa yang terjadi? Hatta tudawlihu sab'atu abiyatin warju'il awal. Rumah keempat sama, ya Allah, mungkin tetangga saya belum makan. Rumah kelima sama, ngomongnya gitu. Sampai rumah ketujuh, ya Allah, mungkin ini yang tetangga yang sebelah belum makan. Itu sampai balik ke rumah yang pertama. Ya Allah, kalau hari ini kita nyium jengkol, Masya Allah. Suka nyium jengkol gak Pak? Kalau kemana-mana gitu, aduh ya, duren. Lagi sholat saya, Allahu Akbar. Itu ada yang terap itu sendawa. Aduh nggak sopan amat nih orangnya. Duren masalahnya. Aduh. Jadi wangi durennya, sepertinya duren montong mahal ya, bukan duren yang 5.000 gitu. Dia kayak sengaja gitu, iklan. Nih saya habis makan duren. Astagfirullah. Taraweh lagi. Udah gitu satu rokaatnya 1 lembar lagi. Kan tersiksa saya itu lagi sholat kan. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim, itu nggak boleh. Makanya duren, jengkol itu termasuk makruh kalau misalkan bisa madarat ketika dalam keadaan sholat. Kecuali habis sholatnya dibagi kali ya, kiparat. Mohon maaf tadi Anda terganggu gitu. Baik. Nah itu masalah tentang isar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kabar gembira bagi orang yang sedekah sebelum terbit fajar. Ini ada khusus. Kan suka ada, lihat saya bapak-bapak kalau masuk tuh, kayak di jauh udah lihat tuh, masukin kain colong, ambil setiap jamaah itu saya lihat, masukin. Ini ternyata doa waktu subuh itu sebelum fajar, sedekah itu besar pahalanya. Mana besar pahalanya? Itu langsung didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ajil mumsika talapa wa ajil munfiqa khalafa. Ya Allah, semoga engkau hancurkan, habiskan, segerakan orang yang pelit, wa ajil munfiqa khalafa. Ya Allah, segerakan engkau tambahkan rezekinya orang yang bersedekah pada subuh ini. Subhanallah. Jadi subuh itu berapa aja ya? Berapa? Itu khusus dapat doa langsung daripada malaikat. Baik. Hadirin yang dimuliakan, ini banyak sekali ya. Cuman saya belum berani, ini masalah pelit. Ini masalah celaknya pelit itu sampai ada 10 lembar Pak. Orang kikir yang pelit ada nanti. Orang udah kikir, orang pakir yang pelit ada. Babul fakril bakil. Orang pakir yang pelit. Udah pakir, udah miskin, akhlaknya buruk, nggak pernah sholat, sombong. Ya Allah, itu malaikat udah greget aja. Ini orang kapan matinya ya katanya. Ya Allah. Tapi ada orang yang indah, sudah kaya raya, sudah akhlaknya baik, sudah sudah dia dermawan. Itu orang-orang yang indah menurut Allah dan Rasulnya. Nah tadinya saya mau menjelaskan tentang masalah celahnya pelit. Namun di sini nggak apa-apa. Kita masalah yang ini aja, yang apa? Yang baik-baik aja. Nah terus al-jud, al-jawad, ada satu lagi. Sama dermawan. Sakhiyun, isar, al-jawad. Kalau jawad itu apa? Kalau jawad itu al-bastu bainal israf wal iktar wa bainal basti wal qabdi. Itu jawad. Apa itu jawad? Dermawan, dia pertengahan, tidak terlalu berlebihan kalau memberi, tidak terlalu irit kalau memberi. Terus wal bastu, tidak terlalu royal, wal qabdi, dia tidak terlalu pelit. Maksudnya jawad itu apa? Ada buat keluarga dia, maksudnya sudah termasuk pendidikan sekolah, ada juga buat orang lain. Itu namanya jawad. Nah kalau ukuran kita yang tengah-tengah aja Pak. Kita nggak bisa seperti Abu Bakar Siddiq ngejos. Saya pengen kayak Abu Bakar Siddiq. Rumah dijual. Allahu Akbar.
Udah berhenti sekolah, oh jangan jadi fitnah nanti. Jangan. Itu nanti jadi fitnah. Ibu, kita takut dihisab nanti di yaumil kiamah. Kita jual, mobil dijual, rumah dijual, disedekahkan semuanya. Kita makan angin aja, oh jangan. Itu beda levelnya. Itu imannya Abu Bakar. Kita ngikutin Sayyidina Umar aja. Sebahagian buat 50% buat keluarga dan 50% buat diinfakkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir An Abi Hasan Al-Antoqi. Al-Antoqi itu di mana? Intokiyah. Di mana Intokiyah? Turki. Yang udah ke sana Bapak-bapak pasti semuanya udah ke sana ya. Kalau di kitab saya baca di kitab aja. Intokiyah itu adalah Turki. Antokia, Atalia ya. Turki dekat Bukit Golgota. Kalau di sini dalam kitab. Terus di situ di mana dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ternyata mau ke jalurnya nembus ke Roma. Nah, di situ wasalasuna nafsan wa kanu fi qaryatin bi qurbin Rumi. Ada 30 orang dari negara Romawi. Jadi bapak-bapak perlu diketahui Romawi itu peradabannya memang sudah ada universitas. Makanya Abu Jahal itu kan kuliah tata negaranya di Rom, sarjana hukum. Universitasnya namanya Universitas Ba'kum di Rom, di Romawi. Makanya satu-satunya sarjana di Mekah pada waktu itu adalah Abu Jahal, namanya Umar bin Hisam. Makanya dijadikan hakim. Tapi hakimnya hakim gak benar. Mana salah satu contoh hakim gak benar? Kalau ada orang yang gak punya hutang, sengaja dia pinjemin hutang, itu gantinya apa? Perempuan dia nikahi, kan kurang ajar ya. Aduh, enak amat tuh orang. Itu sengaja dia pinjemin gede, nanti ditagih, gak bisa bayar wahai hakim. Gak bisa bayar. Itu anak kamu buat saya, mau dipaksa, mau digusur, diambil aja. Makanya disebut Abu Jahal. Itu satu-satunya sarjana juga termasuk orang yang menentang kepada baginda Rasul. Baik, kita lanjut. Walahum argibatun ma'dudah. Di situ cuman ada kurang lebih ya ada 10 roti. Akhirnya lam tasba jabi'uhum. Pasti tidak akan mengenyangkan 30 orang itu. Fakassaru rogfani, maka dibelah dua tuh, dipotong-potong. Terus kan di dalam ruangan wa'at pausirot sama dimatiin lagi ini lampunya. Mungkin malu kali ya makan sambil lihat ya. Apa malu karena sedikitnya? Dimatiin. Akhirnya wajala sulit to'am. Dikira makan semuanya. Fala maropa. Setelah dihidupkan lagi, semuanya berdiri. Walam yakul ahadun minhu syai'an isaron li sahibihi ala nafsihi. Subhanallah. Itu yang 30 orang enggak makan sepotong pun, semuanya dipegang. Loh, kata pemimpin rombongan, kenapa kamu enggak dimakan? Kan kamu juga ada makan. Oh iya katanya. Kan bapak juga enggak dimakan. Apa alasannya? Isaron li sahibi ala nafsihi. Saya memikirkan kawan saya yang sebelah mungkin takut enggak kenyang. Yang sebelahnya sama, saya memikirkan kamu makan roti takut enggak kenyang. Itu yang 30 orang sama perasaannya, khawatir ini kawan-kawan enggak kenyang, saya jadi enggak makan, jadi bareng-bareng. Kira-kira luar biasa enggak itu, Pak? Luar biasa enggak? Subhanallah. Emang orang Indonesia bertamu habis sama tulang-tulangnya. Orang Indonesia gitu, oh saya main ke rumah guru, memang guru bahasa Inggris, ingat itu, masih ngontrak. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi mahabbah sama guru bahasa Inggris, baik maksudnya ya. Kalau terlambat nggak digampar. Kalau yang lain digampar semuanya saya. Guru bahasa Arab, guru matematika. Tapi kalau ini baik. Kenapa terlambat? Kita main tuh. Lagi kecil kan, lagi SMA tuh kelas 1. Ayo dimakan katanya dia. Iya Pak, kata dimakan. Bentar Bapak ke belakang dulu ya. Mungkin takut malu. Habis itu 1 kelor. Astagfirullahaladzim. Habis udah dibungkusin plastik. Malu-maluin itu ya. Termasuk saya gitu ya. Bungkusin plastik itu. Pas balik.
Oh iya, dimakan. Udah habis satu keler. Aduh dasar bocor. Itu pengalaman Pak. Itu jangan kayak gitu. Jelek itu akhlak ya. Terus itu pengalaman ada kalau jamaah tabligh kemana? Ke Bangladesh ya, ke India. Kan suka khusus ya. Kalau Indonesia kan memang makannya banyak ya. Berkah dihabisin. Itu ternyata pas beres makan kan disisain tulang. Orang Indonesia kan mencap habis aja Pak kalau makan. Gak tahu kalau orang Eropa orang itu enggak katanya ya. Nah pas balik ada jamaah tuh nengok. Ya Allah itu anak yang tuan rumah lagi ngelamotin tulang. Astagfirullahaladzim. Itu dia orang gak punya ternyata. Itu makanin bekas tamu. Itu ada yang ngeliat. Ya Allah ngelamotin tulang. Ya Allah. Itu namanya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Subhanallah. Bapak-bapak diberikan keberkahan. Mudah-mudahan ini sebuah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah udah jangan ingat-ingat lagi. Ketika berinfak jangan diingat-ingat lagi. Jangan mengharapkan kebaikan kepada orang yang kita kasih. Jangan, itu batal. Itu batal dalam itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekahmu, jangan engkau hapus sedekahmu bil manni, dengan diungkit-ungkit. Itu di akhirat nanti urusannya. Jangan diungkit-ungkit bil manni wal adha. Kalau ada begini, kamu kan dulu baik sama saya, sering traktir saya. Kamu aja gak punya malu ditraktir terus. Gak boleh gitu, gak boleh. Sering traktir saya, kamu sering biaya saya. Oh kapan ya? Oh gak ingat. Nah itu bagus. Atau dibelokkan pembicaraan. Oh ya udah, ngebayangin aja. Nah wal ada, atau sambil menyakiti. Datang orang ngasih 1 juta. Dasar kamu pengemis, kerja. Itu batal. Nah maksudnya apa? Nanti itu oleh Allah akan diperlihatkan ketika ada di depan pintu surga, ketika ada orang kaya yang suka membiayai ulama. Dia nanti membiayai ulama itu dari mulai mondok sampai dia jadi ulama, pure 100% dibiayai oleh orang kaya ini. Di dalam kitab Al-Awadul Irsa, nanti ketika di depan pintu surga, pas ini ulama mau masuk surga, ingat, wahai malaikat Ridwan, bisa gak minta pesanan? Bisa ditukar apa? Itu tuh saya punya kawan, itu dia baik sama saya, jadi ulama asbab beliau. Itu boleh nanti di depan surga. Akhirnya malaikat Ridwan memohon kepada Allah, ternyata boleh. Akhirnya itu orang yang kaya didahulukan masuk surga, baru itu ulama. Subhanallah. Tapi atas permintaan ulama ya. Kalau lupa jangan disalahin gitu. Solong-ngonong aja ulama duluan. Nah, insya Allah bapak-bapak, kalau kita cinta alim ulama, cinta fakir miskin, bareng-bareng sama orang-orang soleh, bareng-bareng sama orang-orang yang memang rendah hati, bareng-bareng kita hidup di majelis pengajian, berzikir, insya Allah, kalau nanti di yaumil qiyamah mereka semuanya akan menarik tangan kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sedikit cerita, sedikit ya. Imam Ghazali itu ketika mau wafatnya itu sama Imam Ahmad bin Hambal sudah ngomong, wahai Imam Ahmad, hari ini kau sediakan kain kafan. Meninggal Imam Ghazali ini. Umurnya 40 tahun meninggal, masih muda. Kamu sediakan kain kafan, aku akan menghadap Allah. Jadi udah sendiri aja dia, udah begini. Jadi udah dikasih tahu jam segini, waktu segini cabut nyawa. Imam Ghazali itu. Udah begini aja siap-siap. Jadi ternyata kalau kekasih Allah itu kalau mau meninggal sudah dikasih tahu. Kayak Kiai Huzairon waktu umrah didatangi oleh malaikat Ajrail. Kamu nanti 3 bulan lagi ya pulang. Dikasih tahu waktunya. 3 bulan lagi pulang. Makanya hati-hati. Kalau ada yang datang tuh ya. Bapak siap-siap ya. Siap-siap apa nih? Itu bukan malaikat itu. Rese itu orang ya. Jangan. Dukun paling itu. Jangan.
Tapi kalau misalkan malaikat juga terasa nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.